Sistem pernapasan manusia. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem pernapasan manusia, di mana pada bab ini ada yang dinamakan dengan istilah respirasi. Respirasi adalah proses pertukaran gas yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Ada 3 proses dasar dalam respirasi manusia. Di antaranya yaitu pertama, ada istilah bernafas. Bernafas adalah menghirup atau menghembuskan udara, di mana menghirup itu disebut inhalasi, sedangkan menghembuskan udara disebut dengan ekhalasi. Yang kedua yaitu respirasi eksternal. Respirasi eksternal yaitu pertukaran gas. Tentu saja yang dimaksud di sini adalah oksigen dan karbon dioksida antara alveolus paru-paru dengan darah di pembuluh darah. Selanjutnya yaitu respirasi internal, pertukaran gas di dalam sel atau jaringan tubuh. Selanjutnya kita bahas organ apa saja yang termasuk ke dalam pernapasan manusia. Nah, bisa diperhatikan pada gambar organ pernapasan itu terdiri dari pertama ada hidung atau rongga hidung, kemudian masuk ke faring, ke laring, ada trakea, bronkus, bronkiolus, dan yang terakhir yaitu alveolus. Nah, di sini adalah potret paru-paru manusia, di mana ini merupakan paru-paru sebelah kanan, kemudian yang ini merupakan paru-paru sebelah kiri. Nah, di bawah paru-paru ini terdapat diafragma. Kita bahas satu-satu dimulai dari anggota organ pernapasan yang paling atas atau yang paling luar. Nah, tadi sebagaimana Ibu bilang bahwasannya organ pernapasan itu terdiri dari hidung. Kalian boleh perhatikan gambar manusia di sini. Nah, di sini ini yang dinamakan dengan hidung. Hidung posisinya ada di atas bibir. Nah, ketika kepala kita dibelah, maka gambarannya akan seperti gambar satunya. Nah, ini bentuk rongga hidung kita. Ibu jelaskan bahwasanya hidung ini, di dalam hidung terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada rambut hidung, yang kedua ada selaput lendir, yang ketiga ada konka. Nah, rambut hidung fungsinya yaitu menyaring debu dan kotoran yang masuk bersamaan dengan udara. Jadi menyaring ya, udara ketika kualitas udara yang kita hirup itu kotor, maka kotoran itu akan menyangkut di rambut-rambut hidung. Yang kedua ada selaput lendir atau yang kita kenal dengan ingus. Nah, untuk apa selaput lendir ada pada hidung? Fungsinya yaitu sebagai perangkap benda asing, contohnya virus, bakteri, dan debu. Nah, ketika debu masuk ke dalam hidung, itu akan terperangkap di selaput lendir. Maka selaput lendir itu akan mengeras. Nah, apa itu yang mengeras? Kalian bisa tahu debu yang terperangkap di selaput lendir itu akan berubah menjadi upil. Bukan berubah, tetapi upil adalah kotoran yang terperangkap pada rambut hidung dan selaput lendir. Oke, yang ketiga ada konka. Konka ini adalah fungsinya menyamakan suhu udara yang dihirup dengan suhu tubuh kita. Jadi ketika di luar udaranya dingin, nah udara yang kita masuk itu akan disamakan suhunya dengan suhu tubuh kita. Tuh. Nah, selanjutnya yaitu setelah rongga hidung masuk ke bagian faring. Nah, faring merupakan jalur udara dan makanan serta ruang resonansi suara. Nah, jadi di sini tuh selain dari jalur udara, ternyata faring juga merupakan jalur makanan yang berasal dari mulut ini ya. Ini dari mulut, ini dari rongga hidung. Nah, ini bagian faring. Selanjutnya yaitu masuk ke laring. Nah, pada laring ini terdapat
bagian yang dinamakan dengan epiglotis dan pita suara. Apa itu epiglotis? Ini ya, ini gambar epiglotis. Terdiri dari katup tulang rawan. Nah, ini bisa menutup dan membuka. Kenapa menutup dan membuka? Ternyata fungsinya ini epiglotis bisa menutup ketika kita menelan sesuatu atau makanan contohnya. Nah, kenapa bisa menutup? Supaya makanan tidak masuk ke saluran pernapasan. Oke. Selain epiglotis terdapat juga pita suara. Nah, udara yang kita hirup itu ketika masuk ke dalam laring ini bisa menggetarkan pita suara kita. Gitu. Selanjutnya dari laring masuk ke trakea. Apa itu trakea? Trakea merupakan saluran penghubung laring dengan bronkus. Nah, nanti kita lihat bronkusnya ya. Kemudian ternyata trakea itu terdiri dari cincin tulang rawan dan selaput lendir. Nah, coba kalian pegang leher kalian, ini kayak seperti bergerigi. Nah, itu merupakan tulang rawan yang bentuknya cincin. Nah, di sini juga terdapat selaput lendir, fungsinya untuk menyaring benda asing. Ketika makanan tidak sengaja masuk ke bagian pernapasan, maka reaksi tubuh kita biasanya tersedak atau batuk. Tersedak atau batuk adalah proses di mana pertahanan tubuh kita supaya makanan tidak masuk ke saluran pernapasan atau ke paru-paru nantinya. Seperti itu. Nah, kalau kalian perhatikan, bagian pernapasan ini salurannya ada di bagian depan, sedangkan saluran untuk makanan ada di bagian belakang. Jadi yang kalian pegang di leher kalian itu adalah saluran pernapasan. Di belakang itu baru ada saluran pencernaan. Oke, selanjutnya nih, Ibu ulangi lagi ya. Organ pernapasan itu tadi ada rongga hidung, masuk ke paring, laring, trakea. Nah, masuk ke bronkus. Bronkus adalah cabang dari trakea. Strukturnya sama seperti trakea, tadi cincin-cincin tulang rawan. Selanjutnya masuk lagi ke bronkiolus. Cabang dari bronkus sama strukturnya. Nah, pada bagian bronkiolus terdapat kantung-kantung udara yang dinamakan dengan alveolus. Apa itu alveolus? Terdiri dari jaringan epitel selapis. Nah, di sini tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida pada tubuh. Nah, coba kalian perhatikan, ini adalah gambar dua paru-paru, di mana di sebelah sini adalah paru-paru bagian kanan, sebelah sini paru-paru bagian kiri. Nah, perlu kalian ketahui bahwasannya paru-paru ini memiliki selaput bagian luar yang dinamakan dengan pleura. Pleura ini fungsinya adalah untuk melindungi paru-paru dari gesekan ketika mengambil nafas dan menghela nafas. Nah, itu paru-paru akan mengembang kempis dan dilindungi oleh si pleura ini. Nah, pleura itu terdiri dari berisikan cairan limpa, yaitu sistem pernapasan dada dan sistem pernapasan perut. Kita bahas terlebih dahulu tentang pernapasan dada. Nah, pernapasan dada itu terjadi karena adanya gerakan antar tulang rusuk yang disebabkan oleh otot antar rusuk. Nah, ketika saat bernapas, otot antar tulang rusuk itu menjadi berkontraksi atau mengerut, sehingga tulang rusuk menjadi terangkat ke atas, kemudian rongga dada dan paru menjadi membesar. Kemudian ketika kita menghembuskan napas, maka otot antar tulang rusuk itu menjadi relaksasi, sehingga tulang rusuk kembali seperti semula, dan rongga dada dan rongga paru-paru menjadi mengecil lagi. Selanjutnya yaitu pernapasan perut. Pernapasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma. Diafragma merupakan sekat pembatas rongga dada dan rongga perut. Ketika bernapas,
otot diafragma itu berkontraksi. Nah, sehingga diafragma tertarik ke bawah menjadi datar, sehingga rongga paru dan rongga dada menjadi membesar. Sebaliknya, ketika kita menghembuskan napas, otot diafragma akan berelaksasi, kemudian kembali melengkung ke bentuk semula, maka rongga paru dan rongga dada menjadi mengecil kembali.